مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وجنوده من يوم هذا إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Al-Mukarram, Al-Muhtaram, guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf, yang dirahmati oleh Allah, yang kita muliakan, kita cintai. Semoga beliau disehatkan, afiatkan oleh Allah, dibuka pintu rezeki, dijauhkan dari segala penyakit, bala, malapetaka, bencana dan musibah. InsyaAllah juga untuk semua yang hadir di tempat ini, juga guru-guru kita, ulama-ulama kita yang tidak sempat hadir bersama kita. Semoga kita semua senantiasa di bawah naungan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Juga Ustadz Hasan, guru kita yang hadir, tidak pernah bosan di dalam pengajian pada malam hari ini. Semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita dipertemukan lagi di majelis yang mulia, majelis yang luar biasa, yang insya Allah bersanad sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Inilah tempat yang paling mulia di atas dunia, masjid. Apalagi di dalam masjid itu ada majelis-majelis yang membicarakan ilmu-ilmu yang diturunkan langsung oleh para ulama yang bersanad, musnad, ilmu yang isnad, yang bersanad sampai kepada Rasulullah, yang musalsal, yang tidak terputus. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, di dalam Islam banyak sekali ulama dari zaman ke zaman, generasi ke generasi. Ada satu ulama dari golongan tabi'in yang kita kenal dengan nama Ibnu Sirin. Nama asli beliau Abu Bakar Muhammad bin Sirin Al-Bashri. Kalau tidak salah, wafat pada tahun 110 Hijriah, lahir pada 33 atau 30, nanti Ustaz Habib Abdurrahman luruskan. Beliau ini punya ayah itu Sirin, adalah orang yang bukan muslim. Beliau adalah budak dari Khalid bin Walid dan kemudian menjadi budak dari Anas bin Malik, dimerdekakan oleh Anas bin Malik dan menjadi sekretaris beliau. Suatu saat dijodohkan dengan budaknya Abu Bakar As-Siddiq yang juga sudah dimerdekakan. Dalam pernikahan dua orang ini hadir 18 orang sahabat Rasulullah SAW yang semuanya ikut dalam Ghazwatul Badar. Ada gazwah, ada sariyah. Kalau gazwah, peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sariyah, peperangan yang diutus oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat itu diminta agar Sirin ini meminta hadiah. Dan ada 3 ummahatul mukminin yang hadir pada saat itu. Minta hadiah pernikahan. Dia tidak minta apa-apa. Dia tidak minta harta, tidak minta pangkat, tidak minta jabatan, tidak minta kedudukan. Tapi dia minta doakan semoga dia punya anak yang saleh, yang alim, yang bisa bermanfaat untuk umat, yang menjadi ulama besar. Maka lahirlah Imam Ibnu Sirin. Ini ulama besar yang luar biasa, banyak kitab-kitab yang beliau karang. Bahkan salah satu kitab Ta'wil Mimpi yang bersambung sampai ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga dipercaya sampai kepada Rasulullah, ini karangan dari Imam Ibnu Sirin.
Imam Ibn Sirin dalam satu makalnya mengatakan, dalam hikamnya mengatakan, inna hadzal ilmu dinun fanzur an man ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ilmu ini betul-betul agama. Maksudnya ilmu dalam Islam ini, ilmu agama yang kita belajar di majelis ini, salah satunya. Dan agama tidak akan bisa diwujudkan kecuali dengan ilmu yang benar, ilmu yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah mengatakan, sanad itu adalah nukilan dari satu orang terpercaya kepada orang terpercaya yang lain, bersambung sampai kepada yang paling atas, Rasulullah Muhammad SAW. Inilah yang paling utama, sanad Ali. Sanad inilah yang kita orang cari semuanya. Olehnya jangan pernah mengambil ilmu dari sembarang orang, dari sembarang guru, berbahaya. Jangan kita hanya lihat karena dia terkenal pakai gelar ini itu, titel ini itu, tetapi tidak bersanad. Kita harus mengambil betul-betul dari orang yang punya ilmu, punya guru-guru. Lahu syuyukh ilal mukhtar nisbatahum. Dia punya guru-guru yang ternisbatkan sampai kepada Al-Mukhtar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmu yang berkah. Ada orang tanya kepada saya suatu saat, saya baru saja menerima ijazah salat dari seorang habib besar. Oh ya, alhamdulillah. Sejak kapan Anda salat? Saya salat sejak dulu. Apakah ada perbedaan antara engkau mengambil ijazah salat dengan sebelum engkau mengambil ijazah? Ada. Di mana perbedaannya? Saya merasa lebih tenang, lebih khusyuk, lebih hudur ketika saya melaksanakan salat pada takbiratul ihram. Inilah keberkahan ilmu yang bersambung sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di majelis ini kita belajar ilmu-ilmu yang bersanad. Apalagi ini kitab dari Imam An-Nawawi, kitab Al-Azkar, salah satu kitab terkenal beliau. Beliau membagi ilmu, ada ilmu syar'i dan ilmu gairu syar'i. Ada ilmu yang wajib kafai dan wajib aini. Nah, ini termasuk wajib aini, ilmu tentang salat. Karena tidak ada amal yang paling besar, yang paling pertama dihisab kecuali salat. Yang mana salat ini sempurna, insyaallah seluruh amal ibadah kita akan sempurna. InsyaAllah kita dengan hudur dan ta'zim mengikuti pengajian ini. Dan kalau dalam keadaan sehat, afiat, tidak ada halangan apapun, saya minta supaya selalu hadir di tempat ini. Saya pun kalau tidak ada jadwal di luar, saya akan hadir di majelis ini. Karena majelis-majelis inilah yang kita cari dan inilah bekal yang menjadi kekuatan bagi kita, menjadi khasanah bagi kita di dalam kehidupan di dunia dan perjalanan sampai di yaumil akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.